Selamat datang kembali di channel Mengesot. Seperti biasa, sebelum kita lanjut silahkan subscribe dulu ya, biar Mbah tetap semangat untuk berkarya. Bioskop Angker Jakarta Part 2. Ruangan bioskop seketika gelap gulita. Aku tidak bisa melihat apapun. Elsa juga hilang. Aku tidak mendengar teriakannya lagi. Napasku terengah-engah. Aku berjalan perlahan sambil meraba-raba dinding. Lalu kemudian layar bioskop menyala kembali, tapi tidak menayangkan apapun. Hanya layar blank polos berwarna putih. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba kulihat dua orang lelaki muncul dari kegelapan. Mereka menyeret seorang wanita yang berpakaian seperti petugas bioskop. Aku heran, siapa mereka itu? Dua lelaki berseragam OB menyeret paksa wanita itu lalu mengikatnya di kursi penonton. Salah satu dari mereka berkata, "Siapa yang mau duluan?" "Lu aja duluan, lu aja," jawab lelaki yang satunya lagi. Mereka lalu melucuti pakaian wanita itu dan memperkosanya secara bergiliran. Wanita itu menjerit, meminta tolong. Aku berusaha mendekat ke arah mereka, tapi entah kenapa seperti ada dinding tak kasat mata di hadapanku, sehingga aku tidak bisa menembusnya. Aku pun hanya bisa menyaksikan penderitaan wanita itu yang digilir oleh dua orang lelaki. Aku berteriak ke arah mereka, "Hei, hei, hentikan, hei!" teriakku. Yang terjadi selanjutnya sangat tidak manusiawi. Mereka memukuli wanita itu hingga tak sadarkan diri, atau mungkin wanita itu sudah tewas. Dia udah mati, gimana nih?" kata salah satu dari mereka. "Ah, biarin, gue dendam banget sama dia. Berani-beraninya dia nolak cinta gue, ha?" jawab rekannya itu. Mereka kemudian menggotong mayatnya, lalu dimasukkan ke dalam karung. Entah kemana akan mereka bawa mayat itu. Yang jelas, aku tidak melihatnya lagi, karena mereka masuk ke dalam kegelapan. Lalu, lampu bioskop menyala, menyilaukan mataku. Ruangan bioskop seketika penuh oleh penonton, entah dari mana mereka datangnya. Tapi, para penonton itu bukanlah manusia. Wajah mereka aneh, penuh darah dan luka. Dan di antara mereka, kulihat Elsa duduk di kursi penonton. Ia tampak ketakutan. Kali ini aku coba menghampiri Elsa, dan untungnya berhasil. Tidak ada lagi dinding pembatas yang tak kasat mata itu. Buru-buru kuraih lengan Elsa untuk membawanya keluar dari dalam bioskop. Pintu yang semula hilang kini kembali muncul, dan kami pun berhasil keluar. Mal saat itu sudah sepi, semua toko tutup. Tak ada satupun pengunjung yang kami temui. Kami lalu segera mencari jalan pulang. Setibanya di depan lift, anehnya lift itu tidak berfungsi. Kami pun lalu mencari jalan alternatif lain untuk turun ke lantai dasar. Untungnya masih ada eskalator. Walau mesinnya sudah mati, tapi kami bisa menuruninya. Kami pun segera turun. Dan anehnya, setelah 4 kali menuruni tangga eskalator, kami tidak kunjung sampai ke lantai dasar. Seperti ada yang mempermainkan kami. Kami seperti disesatkan oleh makhluk halus. Aku pun berdecak kesal. "Wah, gak bener nih," kataku. Napasku terengah-engah. Elsa memelukku, ia menangis pengen cepat keluar dari mall ini. Aku tahu dia sangat ketakutan. Saat kami sedang kebingungan, tiba-tiba dari lorong petokoan muncul seorang satpam. Perasaanku pun lega, karena akhirnya
ada seseorang yang bisa menolongku untuk keluar dari mall ini. Pak, tolong Pak, tolong kami Pak, kami tersesat Pak. Pak Satpam itu melihatku. Ia memperhatikan penampilanku dan pacarku. Ngapain kalian malam-malam di sini, hah? Ini udah jam 1 malam loh, kata satpam itu. Ia tampak curiga kalau kami ini maling. Pak, kumohon Pak, keluarkan kami dari mall ini Pak. Kami tadi habis nonton bioskop. Tapi ternyata di bioskop itu malah banyak setannya, kataku. Hah? Bioskop? Kan bioskop di mall ini udah tutup. Seminggu yang lalu udah nggak buka lagi. Gimana kalian ini? Timpal Pak Satpam. Aku pun terkejut. Tutup? Tapi Pak, sumpah Pak, aku sama pacarku barusan nonton di bioskop itu. Sudah. Lebih baik kalian keluar sekarang. Ayo, ini udah malam, gak baik. Keluar sekarang dari mall ini. Ikut aku, kata Pak Satpam. Aku pun mengikutinya dari belakang. Ia membawa kami ke ujung mall. Sepertinya dia mau menunjukkan jalan alternatif lain. Kulihat Elsa sudah kelelahan. Dia tidak bisa berkata apapun lagi. Kugenggam erat lengannya agar Elsa tidak hilang. Pak Satpam membawa kami ke sebuah tangga darurat. Kunyalakan senter HP karena ruangan itu sangat gelap. Sayang, aku takut, kata Elsa. Tenang sayang, ada aku kok, timpalku. Iya, jangan takut mbak, bentar lagi sampai kok, kata Pak Satpam. Ia mungkin mencoba untuk menenangkan kami. Di tengah perjalanan menuruni tangga, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh berdebam dan menggelinding ke bawah. Aku pun terkejut. Apa itu yang jatuh, Pak? Tanyaku sambil menengok ke bawah tangga. Pak Satpam itu pun berkata, "Aduh, Mas, kepala saya jatuh. Bisa tolong ambilin gak?" Katanya. Aku pun terkejut. Bulu kuduku merinding. Kuarahkan cahaya HP ke tubuh Pak Satpam, dan ternyata tubuh itu tidak berkepala. Darah mengalir dari batang lehernya. Aku menjerit sekuat tenaga, sementara Elsa pingsan melihat penampakan Pak Satpam yang tanpa kepala itu. Kubopong tubuh Elsa, lalu kuterobos Pak Satpam yang masih berdiri di hadapanku. Mau bagaimanapun, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tetap menuruni tangga ini sampai menemukan jalan keluar. Di tengah perjalanan, aku melihat cahaya temaram menyinari ruangan. Terdengar sayup-sayup suara anak kecil yang sedang menyanyikan lagu ulang tahun. Aku yakin mereka pasti bukan manusia. Tidak ada jalan lain. Aku harus menerobos mereka dan keluar dari mall ini. Semakin aku mendekat, semakin terlihat 3 anak kecil yang sedang merayakan ulang tahun. Mereka semua perempuan, mungkin umurnya baru 5 tahunan. Mereka duduk mengelilingi kue ulang tahun. Salah satu dari mereka mendongak ke arahku dan berkata, "Kakak mau ikut merayakan ulang tahun?" Tanyanya. Aku pun merinding. Aku tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Segera aku lewati mereka, tetapi langkahku terhenti saat ku dengar mereka menangis, memanggil ibunya. Aku pun menoleh ke belakang, tapi mereka menghilang, entah kemana. Buru-buru kulanjutkan perjalanan menuruni anak tangga dengan hati-hati. Tubuh Elsa amat berat, butuh tenaga ekstra untuk membopongnya. Ruangan yang gelap membuatku sangat hati-hati saat menuruni anak tangga. Tak lama berselang, kami pun berhasil keluar dari mall itu dengan selamat. Semenjak kejadian itu, kami tidak mau lagi pergi ke mall yang lokasinya dekat dengan Jalan Mampang. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bang Yesot. Tunggu cerita selanjutnya
yang lebih seru ya.